Om Swastiastu, umat sedharma dan para sahabat yang baik, terutama tokoh dan pemerhati Hindu di seluruh Nusantara. Belakangan ini berkembang lagi pembicaraan tentang kesulinggihan di Bali. Yang diwacanakan lagi-lagi masalah yang sesungguhnya sudah berkali-kali dijadikan bahan polemik. Sebenarnya saya juga bosan berbicara masalah ini, yakni tentang Sulinggi atau pendeta Hindu di Bali yang selalu menjadi sorotan karena beberapa hal. Antara lain, ada Sulinggi yang tidak diakui oleh masyarakat adat sekitarnya. Ada Sulinggi yang nyeleneh, juga menyangkut sesana kesulinggihan, termasuk Sulinggi yang belum cukup umur, masih terlalu muda. Masa gerahasda saja belum memenuhi syarat, kok sudah menjadi Sulinggi. Baru kawin misalnya, atau anaknya masih kecil, tiba-tiba sudah menjadi Sulinggi. Yang memicu pembicaraan ini muncul lagi ke permukaan adalah surat terbuka yang ditulis oleh Sugilanus, salah satu cendekiawan Hindu, pembaca lontar dan manuskrip yang sangat tekun selama ini. Sugilanus memberi judul surat terbukanya, "Kawikon sebaiknya diatur dalam awig-awig desa adat Pekraman di Bali." Surat terbuka untuk Manggala Desa Adat Pekraman. Sugilanus mengusulkan agar masalah kesulinggihan dimasukkan dalam awig-awig desa adat, sehingga ada semacam dasar hukum mengenai keberadaan Sulinggi di tengah-tengah masyarakat. Surat terbuka ini sudah dimuat di beberapa media massa dan tersebar di berbagai media sosial, termasuk di grup-grup WA. Apa alasan Sugilanus agar awig-awig desa adat membuat masalah kesulinggihan? Alasan utamanya adalah karena ada Sulinggi yang tidak diakui di desa adatnya sendiri. Karena memang secara formal Sulinggi itu tidak diketahui oleh warga adat sekitarnya kapan dia menjadi Sulinggi, kapan mendikse, siapa nabinya, dan seterusnya. Tentu masalah lain disinggungnya pula soal mutu dari sang Sulinggi yang diragukan itu, seperti penguasaannya pada masalah sastra Hindu, pengetahuannya pada kitab suci Weda, termasuk diragukannya pengetahuannya soal membaca dan menulis dalam aksara Bali. Banyak lagi yang disinggung oleh saudara Sugilanus. Saya termasuk yang mendapat kiriman surat terbuka oleh Sugilanus sebelum surat terbuka itu menyebar ke berbagai media sosial. Saya sempat menjawab bahwa ini sebenarnya hanya soal tidak ada pengawasan dari peraturan yang sudah ada. Kalau peraturan itu berjalan dengan baik dan diawasi pelaksanaannya, hal-hal yang digunjingkan selama ini soal keberadaan Sulinggi tidak akan terjadi. Tetapi karena peraturan itu tidak jalan, maka ada saja kasus di berbagai desa adat menyangkut Sulinggi. Meskipun sebenarnya tidak banyak. Seperti ada Sulinggi yang begitu meninggal dunia dikuburkan di desa adat sebagaimana penguburan seorang walaka, penguburan rakyat kebanyakan. Karena memang di desa adat tersebut tidak diketahui kalau yang meninggal itu berstatus Sulinggi. Cobalah periksa
Kurang apa lagi peraturan yang ada? Dalam peraturan PHDI ditetapkan syarat yang ketat untuk sulingih. Umur minimal 40 tahun. Suami istri yang semuanya Hindu. Artinya suami istri itu tidak berbeda agama. Sehat jasmani dan jiwa dengan surat keterangan dokter. Diketahui oleh aparat desa dinas dan desa adat. Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari polisi. Sudah punya dan menetapkan 3 nabe. Nabe saksi, nabe napak, dan nabe waktra. Karena tidak diperbolehkan lagi apa yang disebut di masa lalu ada sulingih dengan diksa widi yang tidak punya guru nabi. Semua syarat-syarat itu diuji dan diperiksa dalam suatu acara yang disebut diksa pariksa. Kalau semuanya itu berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang harus dipersoalkan sebagaimana yang dikhawatirkan Sugilanus. Itu tadi baru syarat-syarat dari PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Perguruan atau aguron-guron masing-masing warga punya lagi aturan yang lebih ketat. Di perguruan warga Pasak Sanak Saptarsi, seperti yang saya alami sendiri, persyaratan menjadi sulingih itu lebih ketat lagi. Seseorang yang berniat menjadi sulingih harus menjalani proses menjadi pemangku dengan pewintenan Eka Jati minimum 5 tahun menjadi pemangku. Calon ini otomatis belajar sastra dan ritual Hindu dengan tradisi Bali selama menjadi pemangku. Nah, ketika meneruskan niatnya menjadi sulingih, harus menetapkan 3 guru nabe, nabe napak, nabe saksi, dan nabe wakra. Ketiga nabe ini memberikan pendidikan tentang kesulingihan. Belakangan ini fungsi ini diambil alih atau dilengkapi oleh lembaga pendidikan kepemangkuan dan pendidikan kebawatian. Bawati adalah proses sebelum seseorang mendiksa Dwijati sebagai sulingih. Bahkan sekarang ini lebih ketat lagi. Harus mengikuti secara formal kursus bawati. Saya di tahun 2009 kebetulan tidak ada syarat formal harus kursus bawati, tapi mempelajari kebawatian dari Nabi. Apa syarat administrasi ketika mengajukan diri sebagai calon bawati? Semua syarat yang ditetapkan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia harus diikuti. Bahkan ada tambahannya, yakni dukungan dari keluarga besar sendiri. Kemudian dukungan dari dadya setempat, himpunan beberapa warga. Dan dukungan dari organisasi Mahagotra Pasak Sanak Saptarsi di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Diksa pariksa artinya pengujian, pemeriksaan dilakukan dengan ketat. Kalau memang pengetahuannya belum cukup, tidak boleh menjadi bawati. Bisa diulang atau malah mengundurkan diri. Kemudian dari bawati ke diksa Dwijati dibutuhkan waktu antara 6 bulan paling cepat atau 2 tahun paling lama. Kalau begitu, bagaimana mungkin ada sulingih yang tidak dikenal di desa adatnya sendiri? Sebagaimana surat terbuka yang dibuat Sugilanus. Bagaimana mungkin ada orang yang belum usia 40 tahun sudah menjadi sulingih? Tentu hal ini sangat mustahil. Jadi kalau ada kasus yang demikian, jelas peraturan tidak dijalankan.
Karena semua sulinggi sebelum didikse mengantongi surat keputusan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia. Dan setelah mendikse mendapatkan sertifikat. Juga ada surat keputusan dari perguruan dan sertifikat sesuai tingkat yang sudah diperoleh. Apakah sudah madeg nabe atau belum. Jadi aturannya sudah ada dan sangat ketat. Sekarang jika ada penyimpangan di masyarakat, itu berarti peraturan dari Parisade tidak mendapatkan pengawasan semestinya. Bisa jadi pula ditambah dengan peraturan aguran-aguran itu yang tidak ada. Tapi saya tidak mau mencampuri perguruan lainnya. Apakah mereka punya peraturan tentang mendikse atau tidak? Sebagaimana peraturan yang ada di perguruan kami, Mahagotra Pasaksana Saptarsi, yang jelas-jelas sudah mengatur hal ini. Jadi menjawab Sugilanus, saya katakan, saya pribadi tidak setuju soal kesulinggihan dimasukkan dalam awig-awig adat desa Pekraman. Karena semuanya sudah diatur oleh lembaga agama. Jangan sampai adat dibawa jauh masuk ke ranah agama. Nanti rancu. Sulit lagi membedakan yang mana kasus adat, yang mana kasus agama. Lihat saja di dalam acara mendikse. Baik ketika Dikse Bawati atau Munggah Bawati maupun Dikse Dwi Jati, bendesa adat dan perbekal desa dinas, semua diundang dan bahkan memberikan sambutan. Jadi tidak mungkin ada sulinggi yang tidak dikenal di desanya. Kemudian ada pemicu lain kenapa soal sulinggi ini menjadi pembicaraan hangat lagi. Karena Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat menyelenggarakan pesamuhan Walaka di Hotel Aston Denpasar awal bulan November yang lalu. Dalam pesamuhan ini dibahas masalah ekonomi umat, soal sampradaya, ini kasus lain lagi yang menarik, juga soal diksa. Nah, soal diksa ini dibahas soal persyaratan bagaimana menjadi pemangku sampai sulinggi. Begitu rinci, walaupun hasil dari pesamuan Walaka ini baru berupa draft, karena nanti akan dibahas dalam sidang Sabe Pandita. Pembahasan yang tujuannya nanti menjadi keputusan Sabe Pandita ini, tentu setelah ada paruman Sabe Pandita, lebih ketat ternyata dibandingkan dengan peraturan yang lalu. Ketentuan lama seperti batas usia 40 tahun, harus ada 3 nabi, wawasan yang cukup dalam penguasaan Weda, dan seterusnya, memang tidak ada yang berubah signifikan. Yang menarik adalah nabe napa harus sudah menjadi sulinggi selama 7 tahun. Dan nabe saksi maupun nabe wakil sudah menjadi sulinggi selama 5 tahun berdasarkan keputusan PHDI. Juga tata cara mendikse diuraikan sangat rinci. Ini termasuk bagian yang saya kurang setuju. Karena tata cara yang bersifat ritual itu tidak seragam di setiap perguruan. Di warga Pasek ada keharusan sulinggi melewati jenjang bawati. Di warga lain atau perguruan yang lain atau soroh yang lain tidak dikenal hal itu. Hal seperti ini tentu tidak bisa diseragamkan. Terlepas dari semuanya itu, mulai ada pemisahan antara persyaratan seorang sulinggi Dresta Bali dengan pendeta Hindu etnis Bali. Jadi Parisade menempatkan dirinya dengan tegas sebagai pengayom Hindu Nusantara yang bukan cuma etnis Bali. Ini suatu hal yang menarik. Misalnya,
Ada aturan yang rinci persyaratan menjadi basir. Basir itu adalah sebutan pendeta di kalangan umat Hindu Kaharingan di Kalimantan. Di Kabupaten Sindrap, Sulawesi, rohaniawan Hindu yang setara dengan Sulinggih disebut Wata. Yang setara pemangku di Bali disebut Sandro dan Pandre. Agama Hindu mereka dilabeli dengan agama Hindu Dowani Dolotan. Sedangkan di Kaharingan Kalimantan, ya tentu saja agama Hindu Kaharingan. Di Tanah Toraja, juga di Sulawesi Selatan, agama Hindu mereka disebut Hindu Alukta. Yang setara dengan Sulinggih di Bali adalah Sando. Dan yang setara pemangku di Bali disebut Domina. Nah, semua pendeta Hindu ini dibuatkan aturan bagaimana syarat-syaratnya, sampai ritual upacaranya dengan rinci, serinci persyaratan dan ritual untuk menjadi Sulinggih Hindu di Bali. Saya tidak tahu kenapa pendeta Hindu di Jawa, misalnya di Tengger, di Jawa Tengah, Klaten, Solo, Karanganyar, yang begitu banyak umatnya dan ada pendetanya, juga di Jawa Barat, tidak dibuat aturannya oleh PHDI. Atau mungkin sudah ada, karena itu tidak perlu dibuat yang baru, karena memang tidak ada perubahan. Umat sedharma, apa yang mau saya katakan di sini? Intinya adalah persyaratan menjadi pendeta Hindu di Nusantara ini berbeda-beda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Sebutannya saja sudah beda. Bahkan sebutan Sulinggih di Bali itu sifatnya umum, karena dari akar kata su dan linggih. Su artinya utama, tinggi, terhormat, dan linggih adalah tempat. Jadi orang yang ditempatkan sangat terhormat, itulah Sulinggih. Padahal sebutan di masyarakat bermacam-macam, tergantung perguruan atau sorah. Ada pedanda, pandita empu, sira empu, begawan, resi, resi agung, dukuh, dan mungkin ada yang lain. Karena pendeta Hindu berbeda di masing-masing etnis, maka dalam pemikiran saya, tentu yang membina, mengawasi, membuat aturan dan menjalankannya, sebaiknya masing-masing etnis itu lewat majelis kependetaannya. Jadi Parisade cukup mengayomi secara nasional, tanpa perlu terlibat ke masalah teknis di masing-masing budaya. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa Parisade menegakkan aturan kalau perbedaan kepanditaan itu sudah nyata? Persyaratan Sulinggih di Bali harus tahu sastra dan aksara Bali, karena ada ritual memakai rajaan dan seterusnya yang semuanya memakai aksara Bali. Tentu tidak berlaku di Toraja, tidak berlaku di Sindrap atau di Kaharingan. Di Jawa saja tidak berlaku. Jadi biarkan saja para pendeta Hindu membentuk majelisnya sendiri di masing-masing daerah budayanya. Pendeta di Kaharingan, bergabunglah di Majelis Hindu Kaharingan. Di Toraja, bergabunglah di sana. Dalam kaitan inilah saya setuju terbentuknya Sabekerta Sulinggih Hindu Dresta Bali. Majelis Kependetaan Dresta Bali ini terbentuk awal tahun ini dengan ketua, atau istilahnya disebut Dangkerta, adalah Ida Pandita Empu Jaya Acaryananda. Sulinggih yang sudah senior, cendekiawan, gelarnya doktor,
Sekretaris atau sebutannya Sabe Widata, Ida Resi Agung Pinatih Kusumo Yoga, dan penasehatnya adalah Ida Sri Bagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pemayun. Semuanya cendekiawan Hindu sebelum menjadi Sulinggi. Dan kepengurusan yang lain tidak usahlah saya sebutkan. Ini adalah Sabe atau majelis yang benar-benar himpunan para Sulinggi Dresta Bali. Tidak ada yang masuk para walaka atau orang biasa, orang kebanyakan di dalam majelis ini, baik sebagai pengurus maupun membawa kepentingannya masing-masing. Sabe Kerta Sulinggi Dresta Bali ini seharusnya diberi tugas untuk mengayomi Sulinggi Dresta Bali dengan segala aturan dan pengawasan di lapangan. Untuk diketahui, majelis atau Sabe ini sudah pernah diminta bantuan oleh Gubernur Bali untuk membuat draft tentang status Pura Kahyangan Jagat dan kesucian gunung-gunung yang ada di Bali. Dengan adanya Sabe Kerta Sulinggi Hindu Dresta Bali ini, maka akan semakin jelas yang mana Sulinggi versi budaya atau Dresta Bali dan yang mana pendeta Hindu yang bukan versi Bali. Ini yang penting agar tidak lagi berkembang isu ada Sulinggi yang aneh-aneh masuk pura di Bali, atau ada Sulinggi yang ritual mencaru dengan gambar binatang, bukan binatang yang asli. Ini hanya contoh-contoh kecil, banyak contoh-contoh lain. Itu tidak berarti Sulinggi yang bukan Dresta Bali dilarang di Bali. Jangan salah paham. Semuanya adalah pendeta Hindu. Bisa jadi mereka itu memang diperlukan oleh umat yang bukan Dresta Bali. Misalnya, umat Hindu etnis Jawa atau etnis Toraja tetapi diam di Bali, lalu bikin upacara, ya tentu ada pendeta Hindu dengan sebutan Romo atau Sando. Begitu pula umat Hindu etnis Bali yang diam di Kalimantan, di Lampung, di Sulawesi. Kalau upacara agama, tentu tidak mencari basir, tetapi mencari empu atau pandita atau resi atau bagawan. Dengan begitu, tidak ada lagi Sulinggi yang dianggap nyeleneh di masing-masing daerah. Karena memang perbedaan itu nyata ada. Umatnya juga ada. Kita yang tinggal di Bali pun aman. Karena Sulinggi yang muput iapnya versi Bali dengan banyak bantennya itu adalah betul-betul Sulinggi dengan Dresta Bali. Jadi tidak campur aduk. Adapun Sabe Pandita PHDI, ya biarkan saja di sana bergabung pendeta dari berbagai daerah. Mungkin juga ada pendeta sampradaya, seperti kenyataan saat ini. Dan Sabe Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia itu hanya mewakili kependetaan di acara-acara yang bersifat nasional, yang jauh dari muatan ritual. Demikian umat sedharma urun rembuk saya kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk menghindari kerancuan soal pandita Hindu di masing-masing daerah. Rahayu, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.